Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer pada pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini yang dibahas adalah tentang skema komputer digital, von Neumann. Skema komputer von Neumann ya dibagi tiga seperti gambar ini. Kita lihat ada yang disebut memori, ada CPU yang terdiri dari control unit dan ALU, dan peralatan input atau output. Periode von Neumann yaitu antara tahun 1903 sampai dengan 1957. Dia merupakan tokoh penemu komputer generasi pertama yang penemuannya sangat spektakuler karena skema komputernya dia dipakai sampai komputer modern saat ini. Ini dia gambar skemanya. Nah, elemen dari CPU yang ada pada von Neumann dibagi 4. Ada yang kita sebut control unit, ada yang disebut ALU, ada register, dan bus. Control unit adalah bagian dari CPU yang fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan. Apa aja sih yang dikerjakan? Nah, dia mengatur kapan alat input itu menerima data, kapan data itu diolah, serta kapan itu ditampilkan pada peralatan output. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari CPU yang fungsinya untuk melakukan perhitungan matematik dan logika. Biasanya kalau logika ini dalam bahasa pemrograman nih, atau program database atau program yang berbasis embedded. Register. Nah, register merupakan nama lain dari memori. Dia ukurannya sangat kecil. Biasanya bentuknya seperti chipset pada motherboard ya. Tapi dia mempunyai kecepatan akses yang sangat tinggi. Nah, bus. Nah, bus bagian dari CPU fungsinya adalah untuk mengatur ya atau menghubungkan komponen-komponen di dalam CPU ya atau yang pada motherboard. Dia bisa berupa kabel, bisa berupa data, bisa berupa alamat, bisa juga sinyal-sinyal kontrol. Klasifikasi prosesor. Kalau klasifikasi prosesor dibagi dua. Kalau untuk yang komputer ya personal komputer atau PC ya, biasa kita pakai yang dari Intel, dari AMD, Serik atau DEC. Tapi kalau untuk Macintosh dia biasanya Motorola. Nah, kalau untuk Macintosh ini merupakan komputer yang biasanya digunakan untuk desain grafis. Ukuran kecepatan prosesor. Yang pertama adalah hash, ada MIPS, ada flop, dan ada fraction ya, of a second. Ini teknologi dari mikroprosesor ya. Sampai saat ini masih digunakan ada dua, ada bisa berupa CISC atau RISC. Ini komponen bus yang ada dalam komputer. Nah, biasanya pada motherboard nih, ISA merupakan soket kalau pada motherboard berwarna hitam. Ya. Ada PCI. Kalau PCI ya, dia kalau pada motherboard dia berwarna putih. Dan yang keempat AGP. AGP itu biasanya dia warna coklat yang berhubungan biasanya dengan VGA card ya. Kalau extended ISA ini hampir sama dengan ISA, biasanya berwarna hitam. Memori pada komputer ada dua, ada memori utama, ada memori sekunder. Ini contoh dari memori utama, misalnya cache memory ya. Nah, dia ukurannya kecil ya, tapi dia letaknya ada di dalam mikroprosesor. Ukuran kecilnya ya biasanya kalau dalam prosesor kita mengenal yang namanya dual core atau quad core. Nah, boleh dibilang memori utama itulah cache dari prosesor. Nah, ini contoh dari yang eksternal memori yang kita sebut RAM, Random Access Memory. Dia sifatnya adalah volatil. Maksudnya kalau ada listrik, data yang masih simpan dalam RAM-nya, tapi kalau dia padam listriknya atau mati, datanya hilang. Nah, ini contoh struktur utama dari RAM. Ada yang kita sebut input storage, ada program storage, ada working storage, dan output storage. Nah, ini jenisnya nih. Yang pertama EDORAM. Ini biasanya ada di Pentium 1. SDRAM atau RDRAM. Ini ada Pentium 2, Pentium 3.
Nah, DDR-RAM ya Pentium 4 atau yang sama yang sekarang nih, saat ini. Read only memory atau ROM. Dia sifatnya permanen karena ya dia RAM yang sudah diprogram. Ya, contoh dari ROM adalah IC BIOS. Ini tipe-tipenya ada PROM, EEPROM, dan EEPROM. Cache memory. Cache memory biasanya kalau dalam motherboard dia bentuknya seperti chipset. Nah, ada dua, ada L1 cache atau internal cache dan ada L2 cache atau external cache. Ini kita lihat ada di dalam settingan atau konfigurasi BIOS. Oke, sampai sekian, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.